Exclusive. Lagi rame-ramenya Piala Dunia 2026 nih. Nah, negara jagoan kalian siapa guys? Kalau Ane, masa sih masih pada nanya? Fomes, Fobatayon. Jadi pembahasan kali ini bakalan cukup unik guys. Dan gak akan ada di channel lain, Ane jamin. Mungkin awalnya banyak yang berkomentar, Wah, aku nggak ngerti bola, Gan. Aku skip ya. tenang aja guys, bulu lock aja lu nonton, masa yang ini enggak? Jadi Anda mau coba mengulas apa jadinya jika Kamen Rider dijadikan kesebelasan sepak bola. Bakalan uniknya itu di mana? Karena Anda itu nggak bakalan ngasal pilih line up-nya. Dimana untuk setiap posisi yang bakalan diisi sama para Kamen Rider tentunya ya, kita itu bakalan sesuaikan dengan ability Kamen Rider tersebut. Jadi nggak seenak jidat, Git Striker, Zetsu sayap, nggak seperti itu guys. Tapi sekali lagi menyesuaikan ability terbesar dari Kamen Rider tersebut ya, bahkan form-formnya juga. Dan coba kita sesuaikan dia itu bagusnya bermain di posisi mana. Sebagai contoh nih, kalau di sepak bola posisi sayap itu kan identik dan juga butuh dengan pemain yang punya kecepatan tinggi. Nah, menurut kalian Kamen Rider apa tuh yang cocok? Kan Kamen Rider cepet banyak ya. Kayak gitu aja guys. Ngerti ya? Apalagi yang demen bola dijamin bakalan demen juga sama bahasan yang ini. Untuk pilihan formasi dan juga pilihan Kamen Rider-nya subjektif, sesuai dengan selera Ane ya. Jadi bagi kalian yang mau bikin formasi sendiri dan pilih Kamen Rider-nya sendiri juga ya, coba tulis aja di kolom komentar ya. Akhirnya ada konten yang bisa menyalurkan passionku ke bola guys. Kalau pembahasannya agak berat-berat dikit dan juga banyak istilah-istilah bola ya, maafkan guys ya, sekalian pamer knowledge dikit. Untuk formasinya Ane itu bakalan pilih 4-2-3-1 yang bisa bergeser menjadi 4-3-3. Dari pilihan kiper paling pertama ya, Anda pilih Kamen Rider Meteor yang basic form. Ini dia. Ya, jadi pertama ya, karena melihat fighting style Kamen Rider Meteor yang memang jadi salah satu yang paling unik sepanjang sejarah Kamen Rider, yaitu fighting style ala-ala Bruce Lee dengan wacanya. Kalau udah pada nonton Shaolin Soccer ya, bisa dilihat sendiri tim protagonisnya, timnya si Stephen Chow kan pakai kiper ala-ala Bruce Lee yang diperankan sama si Danny Chan ya. Nah, pertama itu guys alasannya. Jadi bola-bola tembakan itu bisa ditahan dengan wacanya si Meteor ini nih, bakalan unik. Emang Meteor itu agak terlihat pendek ya dibanding rider-rider lain. Cuman kalau disamakan dengan sepak bola zaman sekarang, kerjaan kiper itu bukan cuma nangkep bola doang, tapi harus bisa build up dan juga piawai mengolah bola dengan kaki dan juga punya akurasi passing yang tinggi. Karena titik awal serangan itu ya dari kiper terlebih dahulu. Jika ada tim-tim yang mereka itu mainnya ya build from the back lah. Jadi membangun serangan itu ya dari belakang. Jadi udah nggak zaman guys ya kiper tinggi kaku kayak jerapah ya. Nah, dari segi postur, Ane rasa Meteor itu pas ya. Dengan base fighting style-nya yang seperti itu, harusnya Meteor juga piawai dengan gerakan kakinya. Waktu itu pernah kan Meteor itu pose rider kick, tapi nendangnya itu berkali-kali. Nah, bahkan gerakannya di game Climax Fighter aja ada tuh. Dan kenapa Ane pilihnya itu yang basic form guys? Kenapa nggak nanggung aja langsung Meteor Storm ya? Karena basic formnya itu lebih fokus ke dasaran fighting style-nya. Jadi udah jadi Meteor Storm, emang dari segi power itu yang meningkat ya. Cuman terlihat kayak lebih berat dan jadi lebih mengandalkan Beyblade-nya itu tuh, si tongkatnya itu. Awal aja udah menarik nih guys ya. Setuju nggak nih Anda pilih Meteor? Pilihan yang oke banget ya. Lanjut ke dua back tengah. Jadi menyelaraskan dengan sepak bola zaman sekarang juga ya. Back juga sekarang kerjaannya itu bukan cuma untuk menghalau serangan lawan dan buang-buang bola doang. Jadi sama seperti kiper, harus piawai juga mengolah dan juga mengoper bola. Karena filosofi tim Kamen Rider-ku juga akan tetap membangun serangan dari belakang ya. Jadi yang kemungkinan akan banyak pegang bola juga dua back tengah ini nih awalnya ya. Dua back tengah Anda bakalan milih karakteristik yang berbeda ya. Satu itu lebih ke stopper atau tradisional defender, dan satu lagi lebih kayak ball playing defender. Nah, dari stoppernya Anda pilih Kamen Rider Buster. Sebenarnya kandidat stopper itu kita bisa banyak pilih Kamen Rider yang bertipe berat pastinya. Seperti apa? Seperti Kamen Rider Osagozo Combo contohnya. Tapi itu dirasa terlalu berat. Kalian lihat sendiri ya, mobilitasnya seperti apa, lambat banget. Nah, jadi Kamen Rider Buster kan menggunakan Genbu Shinwa Wonder Right Book nih, yang berbasis pada Genbu atau kura-kura, udah jelas banget ya. Jadi salah satu dari 4 binatang suci mitologi yang melambangkan pertahanan mutlak dan juga elemen bumi.
Pas banget guys. Buster itu bukan tipe back yang mengandalkan kecepatan. Iya, Anda tahu ya. Karena tadi kan Anda bilang dia ini tuh lebih ke stopper. Jadi Buster itu bisa mengandalkan penempatan posisi atau positioning ya, yang juga sempurna dan juga ketahanan fisik yang juga luar biasa. Jadi tipe back tradisional yang sangat kokoh lah ini. Karena punya elemen tanah juga dan bermain sepak bola identik ya, bermain di lapangan rumput yang bawahnya juga tanah. Jika ada winger nih misalkan atau striker nih yang mau mencoba masuk ke kotak penalti, Buster ini tuh tinggal menghentakkan kaki aja gitu ke rumput ya. Jadi ini tuh kayak bisa memicu gerakan mikro gitu ya, tak kasat mata yang mengacaukan keseimbangan lawan. Gak cuman atributnya aja di sini yang Anda lihat ya. Wow, dia ini berat ya, tapi dari segi mental dan juga personality. Usernya Kamen Rider Buster, Windah Ogami. Ini kan adalah sosok ayah ya. Jadi sosok rider senior juga yang matang bisa dibilang ya. Dimana dia juga yang ospek si Tomang kan di awal-awal seri. Jadi seorang back tengah juga kan wajib memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership ya, untuk mengatur barisan pertahanan dan juga membaca permainan. Buster, Anda lihat, adalah sosok kapten tanpa ban kapten di lini belakang. Nah, bisa juga padahal Anda itu pilih Bava ya. Tapi Bava itu menurut Anda ya, terlalu reckless dan kadang juga suka nggak ada otaknya. Kalau Buster bisa bermain emosional dan juga agresif, selalu passionate juga pastinya, tapi tetap punya ketenangan dan juga kedewasaan ya, karena dia kebapak-bapaan. Gila, bisa pas banget personalitinya ya. Kalau di Kapten Tsubasa ya kayak Jito lah si Windah Ogami ini ya. Lanjut ke pasangan Bang Windah Ogami ya. Back tengah satu lagi Anda pilih yang lebih ke ball playing defender seperti yang Anda sebutkan tadi di awal ya. Back yang tidak cuman kuat bertahan tapi juga tenang menguasai bola, mampu memulai serangan, membaca permainan juga, dan punya distribusi umpan yang bagus. Dan di sini Anda pilih Kamen Rider Build Genius Form. Nah, jadi final form dan harusnya Build Genius juga nggak lambat-lambat amat ya dengan armor gedenya yang botol-botol nancep di sekujur tubuh guys. Anda pilih Build Genius karena otaknya ya pastinya pertama ya. Apalagi Build kan pendekatan temanya itu lebih ke sains ya. Kita berandai-andai nih, bola itu ada di kaki Build Genius nih ya, di belakang. Jadi Build Genius ini tuh bisa menghitung momentum, sudut datangnya bola, dan tingkat gesekan lapangan secara real time. Emang agak lebay guys ya, cuman ya memang seperti itu. Jadi dia itu bisa menentukan presisi dan juga keputusan tepatnya itu ya pastinya itu kemana untuk memulai awal serangan. Build Genius akan melihat pastinya ya grafik lintasan si kalkulasinya seperti kayak efek visual, rumus matematika dan juga fisika itulah khas Build yang sering kita lihat di serialnya. Dan bahkan ketika nggak main build up nih dari belakang ya, passing-passing pendek ya, misalkan mau long ball nih langsung ke striker atau ke sayap ya, langsung dah Build Genius itu bisa kalkulasi tuh pakai rumus matematika, pasnya itu bolanya mendarat saat selesai dilepas itu gimana. Nah itu kan pasti adalah hitung-hitungannya ya. Dirangkum lagi, jadi kerjaan Build Genius sebagai back tengah pasangan Kamen Rider Buster ya, jadi mengamankan bola, membaca taktik lawan dengan kecerdasan komputasi 60 volt botolnya, lalu mendistribusikan bola ke depan dengan akurasi matematis yang sangat-sangat presisi. Sento pinter banget ya. Lanjut ke back sayap guys ya. Back sayap kanan kayaknya ya, atau back kiri ya ini ya. Jadi atribut yang Anda inginkan untuk back kanan dulu aja deh ya. Itu tentu ya bagus ketika overlap membantu sayap kanan melakukan penyerangan, dan kuat juga ketika bertahan. Karena Anda mau ya melakukan sesuatu yang unik nanti di posisi back kirinya. Nanti kalian lihat aja ya. Jadi ketika back kiri itu invert nih ya ke tengah, dan back kanan kan pastinya harus mundur ya, jadi formasi 3 back. Nah, jadi bersama dengan 2 back tengah sebelumnya, sama si Buster dan juga sama si Build Genius. Jadi mirip perannya Kyle Walker lah kalau di City waktu itu, atau si BNBWT kesayangannya Coach Justin. Buruan Ben White tolol. Nah, di sini harus punya recovery pace yang gila buat nahan counter attack pastinya. Kuat juga ketika duel 1 lawan 1 melawan sayap lawannya. Dan seperti yang Anda bilang tadi, bisa menjadi back tengah ketiga. Siapa ya? Ini dia guys. Base formnya Kamen Rider Axel gak sih? Pertama, disiplin. Karena dia itu dari kepolisian. Terlihat kokoh juga kan bentuk ridernya ya, tapi bukan tipe yang berat gimana banget. Walau engine blade-nya ya emang berat banget gitu. Dan yang utama ya itu, punya kecepatan motor. Coba kita bahas sesuai atribut yang Anda inginkan tadi ya. Jadi saat overlap nih, pertama nih, ngebantu si sayap ya. Kamen Rider Axel itu tinggal berubah aja jadi mode motor dan secepat kilat maju ke depan. Dan ketika diserang balik nih, wow harus mundur, harus turun lagi nih. Ya berubah lagi aja jadi mode motornya buat balik secepat kilat ya. Kenapa nggak pilih Axel Trial? Karena form itu udah pure speed banget.
Jadi aspek pertahanannya sedikit hilang guys ya. Dan skenario nih saat menjadi back tengah ketiga ini tuh juga menarik guys. Jadi sebagai polisi, kedisiplinan taktisnya si Teruya Ryu harusnya luar biasa. Jadi saat back kiri maju, Axel yang otomatis ya harus turun ke belakang membentuk 3 back sejajar bersama si Buster dan juga si Build Genius. Nanti Ana kasih skemanya tuh kayak gimana ya. Jadi dengan armor merahnya yang terlihat tebal dan juga engine blade-nya ya, Axel ini juga bisa menjelma menjadi back tengah kanan yang harusnya sangat galak dan juga sulit dilewati dalam duel 1 lawan 1 guys. Lanjut ke posisi back kiri guys. Ini posisi fetish Ana nih saat ini ya. Jadi tugasnya itu berbeda dengan back kanan yang cuma overlap naik turun doang dan juga jadi extra back tadi. Ana itu masih menyelaraskan dengan sepak bola modern zaman sekarang. Di mana back kiri ini Ana itu akan instruksikan bisa masuk ke tengah bahkan menyusuri semua area lapangan jika dia mau. Yang berarti posisi back kiri ini harus jadi salah satu pemain yang paling jago nih di tim ini. Punya IQ tinggi juga dan punya kemampuan ball retention atau menjaga bola di ruang sempit yang luar biasa. Dan juga pastinya punya visi progresif passing untuk memecah lini pertahanan lawan. Itu juga salah satu yang penting. Jadi kita bisa kesampingkan aspek defense-nya di sini. Dimana fullback tradisional kan oh ya harus jago nih menyerang dan juga bertahan. Tapi kan karena ini perannya inverted, ya udahlah kita kesampingkan aspek bertahannya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu jadi sedikit kekurangannya guys. Nah, yang ngikutin bola pastinya udah nggak asing ya dengan sebutan inverted roaming fullback. Role-nya Joe Cancelo, Zinchenko, Calafiori, dan juga Joshua Kimmich nih ya. Jadi playmaker tersembunyi tapi ditempatkan di posisi back kiri. Siapa dia? Menurut Anda yang pas ini. Kamen Rider Zero tuh nggak sih? Jadi kemampuan utama Zero tuh kan bisa memprediksi masa depan ya. Sebagai back kiri yang diinstruksikan masuk ke tengah dan bahkan menjelajahi seluruh lapangan dengan kemampuan kalkulasi ini, Zero tuh sudah tahu persis lah pastinya kemana gelandang musuh itu ya akan bergerak lah, di mana ruang kosong itu akan terbuka beberapa detik ke depan. Jadi tactical IQ-nya itu secara literal ya jadi yang tertinggi di tim ini di antara rider-rider lain karena kemampuannya Zero Two itu yang bisa memprediksi masa depan guys ya. Walau Aruto-nya agak badut, tapi kan ini emang sangat terbantu dengan si spek ridernya. Makanya Aruto itu bisa sedewa itu ketika pakai form ini. Jadi menjelaskan dengan skenario lagi nih Ane ya. Dia itu bisa melakukan dribbling dengan sangat tenang. Nah kenapa? Karena setiap ada gelandang bertahan atau pemain lawan yang mau melakukan sliding tackle atau mau merebut bola, di sini gampangnya ya, Zero Two itu ya tinggal geser-geser dikit aja guys secara elegan. Karena dia itu sudah tahu arah tackle tersebut. Bahkan bisa dipastikan bola itu akan aman 99% lah kalau misalkan ada di kakinya. Jadi perfect ball retention ini. Zero Two juga selain punya kemampuan kalkulasi kan kecepatannya juga ya sangat luar biasa. Jadi kalau di lapangan bola Zero Two itu bisa menjelajah nggak cuman ke tengah guys ya, tapi bisa ke sayap kanan, bisa tiba-tiba bareng striker juga, bisa ngebantu winger kiri juga, bikin back bingung tiba-tiba kok dia itu ada di situ guys. Ya jadi itulah dia line up pertahanan kita ya. Ana cukup pede lini belakang ini teman-temannya sudah sangat aman dengan rider-rider tersebut. Asik kan bahasannya? Ya kita samakan dengan ability ridernya ya tetap ya. Lanjut ke posisi gelandang, tepatnya gelandang bertahan. Atribut yang Anda inginkan tentunya punya sisi defensif yang bagus, terutama di bagian intercept atau memotong serangan lawan. Standing tackle-nya juga bagus pastinya, dan ketika menyerang punya distribusi passing yang lumayan lah. Dan yang terpenting itu body feint-nya. Biasanya gelandang bertahan itu kan suka berapi-api dan mainnya selalu agresif. Ya itu bisa jadi faktor minoritas lah kalau kita menyamakan dengan sepak bola zaman sekarang. Kalau di Tsubasa yang mainnya seperti itu tuh si Hikaru Matsuyama. Nah, sebenarnya Anda itu bisa pilih tipe yang build up di playmaker gitu guys, kayak Pirlo atau Zubimendi. Cuman untuk keseimbangan tim, apalagi untuk menemani si Zero Two yang nanti jadi back kiri dan diinstruksikan masuk ke tengah, ya harus dicari pasangan yang seimbang juga, yang bisa melindungi juga. Anda pilih abangku, Kamen Rider Agito Ground Form ya. Soichi ini guys ya, Anda tahu bukan karakter yang mengandalkan kecerdasan akademis seperti kayak Build ataupun rider-rider pintar lainnya. Anda sangat tahu ini. Kelebihannya Agito itu guys ya, ada di insting dan juga awareness. Bener dong.
Tiap ada bahaya dari unknown, dia itu langsung jeng. Udah kayak sinetron gerhana zaman dulu guys ya. Kalau di sepak bola ini tuh mirip gelandang yang selalu berada di posisi yang tepat untuk memotong aliran bola lawan. Itulah interception ya. Jadi aspek intercept menurut Ane ya ini tuh udah sangat cocok dari awareness dan juga instingnya si Agito. Namanya aja di sini ground form guys. Dimana ini tuh jadi form yang bisa dibilang seimbang dalam menyerang dan juga bertahan. Tidak terlalu spesialis ke satu sisi. Jadi pas banget posisi nomor 6 ini. Jadi kuat bertahan, kuat menyerang, mobilitas bagus, fisik juga bagus. Gelandang nomor 6 modern yang bisa bertahan lalu ikut mengalirkan bola juga ke depan. Ada aspek yang paling Anda suka di gelandang bertahan modern saat ini yaitu body feint ya. Jadi kalau kalian sering nonton Sergio Busquets lah, Rodri, Thomas Partey itu body feint-nya gila banget sih. Jadi nonton aja wah keren banget itu ya, cuman gerak-gerak kecil lawan itu udah ketipu. Nah, di sini interpretasinya itu menarik. Agito kan bukan tipe rider yang ketika fight itu melakukan trik berlebihan gitu ya. Seperti kayak Gitz atau Wizard contohnya sampai kayak salto-salto jungkir balik. Emang kayak kaku gitu kan gerakannya ya kalau kita tonton ya dengan suara-suara si Soichi yang kayak hot, oh gitu. Tapi yang seperti ini nih ya, ini tuh terasa seperti rider yang punya body feint yang bagus. Ibarat kalau di lapangan dia ini tuh tipe pemain yang bisa putar badan, satu sentuhan dan tiba-tiba ya udah lepas aja gitu dari pressingnya. Sebenarnya bisa aja nah itu pilih Agito Shining nih ya, jelas ketika udah jadi final form awareness-nya ya tentu meningkat ya. Jadi pengambilan keputusannya juga jadi lebih cepat dan faktor-faktor lainnya juga pastinya meningkat drastis, namanya juga final form. Dan kalau Soichi mau melakukan itu ya bisa-bisa aja. Di sini biar tetap logis aja dikit guys ya. Lanjut ke gelandang tengah, inilah yang akan menjadi mesin dari tim kita. Tipenya box to box ya, naik turun, yang berarti harus punya stamina kuda, rajin membantu pertahanan, rajin masuk juga ke kotak penalti lawan, mobilitasnya tinggi lah, dan agresif juga pastinya saat merebut bola. Tidak harus jadi playmaker utama, tapi punya mental petarung. Banyak guys kandidatnya, tapi dua kandidat terkuat menurut Ane ada di Kuga dan juga Kamen Rider Cross. Dan yang Anda pilih ya Kuga lah, jelas. Kenapa tidak Cross? Oke, Kamen Rider Cross yang usernya Banjo Ryuga itu tipe rider yang agresif. Energi juga kelihatan gak habis-habis. Suka duel, suka neken lawan, dan jelas Banjo itu mental petarung karena dia itu petinju. Tapi kekurangannya kadang terlalu emosional. Jadi sangat berbahaya gitu jika banyak hilang bola di posisi ini. Apalagi dia itu yang jadi motor timnya. Kuga udah paling pas. Paling utama ya terlihat dari Kuga. Bagi yang udah nonton ya apa coba guys. Daya juangnya yang luar biasa. Yang berarti daya tahan fisiknya juga edan. Lihat aja guys ya, ditusuk lah, dilempar, tetep berdiri itu Kuga ya. Luar biasa. Dan adaptif juga ya terhadap segala situasi, dibuktikan lewat pergantian formnya yang menyesuaikan situasi bertarung. Dan udah gitu, Godai juga kan tidak pernah berhenti untuk mau berkembang terus. Terlihat yang pas episode dia itu latihan rider kick pohon berkali-kali buat menumbangkan si Grongi Rhino itu guys ya. Walau Kuga itu rider sendiri doang ya di serialnya, tapi bisa kita lihat lah seiring ceritanya berjalan, dia ini tuh tipe yang selalu mau bekerja untuk tim. Dia itu bisa kooperatif nih sama kepolisian, terutama sama Ichijo ya. Jadi Godai kan juga dibilang pria dengan 2000 keahlian tuh. Ini emang terdengar lebay ya, tapi kan Godai ini tuh bertarung demi melindungi senyuman semua orang. Nah, bayangkan di lapangan hijau tuh, filosofi ini tuh bertransformasi menjadi komitmen total untuk memenangkan tim Kamen Rider ini. Jadi dengan pergantian formnya juga yang macam-macam, Kuga juga bisa adaptif dan juga sangat pas di posisi gelandang tengah ini. Mau nambah kecepatan dan juga kekuatan lompatan nih saat menyerang, Chōhenshin jadi Kuga Dragon. Posisi gelandang tengah juga kan identik tuh dengan pemain yang jago scanning. Ngelihat ke belakang, kiri, kanan, Chōhenshin jadi Kuga Pegasus ya. Dimana Kuga Pegasus kan pendengaran dan juga presisinya kan luar biasa. Dan saat bertahan nih, oh kita mainnya low block nih misalkan ya, Chōhenshin jadi Kuga Titan. Itu dia. Lanjut ke gelandang serang. Pemain nomor 10 kita, Kapten Tsubasa kita guys ya. Di sini konteksnya Kamen Rider yang jadi nomor 10 kita nih, playmaker kita, magician dan juga pemain paling kreatif. Dribbling harus di atas rata-rata, punya visi juga, dan punya kemampuan melepas umpan terobosan tidak terduga di sepertiga akhir. Dan orang pertama yang punya inisiatif pressing paling tinggi ketika tidak pegang bola dan lawan itu ya build up dari belakang. Pokoknya pusat kreativitas tim, macam kayak Bruno, Zidane lah, Odegaard, De Bruyne, atau Ozil lah. Jadi rider baru nih yang punya kemampuan luar biasa gila, yaitu
Extreme. Berasa kayak Karbit banget ya. Jadi Extreme ini tuh tipe final form yang identik dengan imajinasi, kreativitas, dan juga adaptasi guys. Tiap fight kita itu sering lihat dia itu bertarung di luar pola yang normal. Dan kuncinya itu ada di menciptakan kemungkinan baru. Jadi sangat penting itu. Karena kan ya akan banyak pegang bola nih ya kan, posisi gelandang serang ya. Dan ketika menghadapi musuh yang bertahan nih dengan low block ya, celah juga kecil, kemampuan dari Extreme ini tuh bisa diaktifkan. Bukan muter-muter doang guys kayak Odegaard ya. Jadi playmaker kan harus bisa melihat solusi yang tidak dilihat sama pemain lain. Nah, tema dream atau mimpi di Zetsu Extreme sangat cocok untuk pemain yang menciptakan peluang dari ketiadaan. Itu dia. Sesuai namanya, Extreme membawa kekuatan yang mampu memanipulasi ruang, ilusi, atau ekspektasi musuh. Kemampuan dribblingnya juga tidak akan bisa dibaca oleh back lawan. Ya kita samakan aja ke sepak bola di sini ya. Analogi gampangnya, lihat aja lah pas debut lawan SIK waktu itu terus diterapkan di sepak bola ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Secara konsep ya, Extreme ini tuh terasa seperti pemain yang sulit ditebak. Sama seperti SIK yang bener-bener dibikin bingung sama Extreme pas debut ya. Pas Extreme dribble, misalkan kerebut nih. Tiba-tiba dengan kemampuan Extreme-nya, terasa seperti mundur lagi. Dan lawan yang di-dribble sama Extreme ya udah lewat lah pastinya ya. Jadi sama kayak SIK lah, tiba-tiba ya udah ketonjok aja gitu dianya ya. Jadi memilih realitas yang mau diubah. Jadi kayak Isagi di Blue Lock sih ya, mirip-mirip dengan kemampuan spasialnya ya. Karena emang seindah itu juga setiap Extreme itu bertarung ya. Ya dia juga seperti seniman juga kan bisa dibilang. Jadi cocok lah di nomor 10 guys ya. Apa? Nggak suka? Mau di-cat aja nih nomor 10 ya. Lanjut ke posisi sayap ya. Bagi yang awam bola pasti berpikir ini tuh posisi yang paling gampang diisi. Karena pemain sayap itu kan identik dengan kecepatannya. Ya udah, pilih aja Kamen Rider yang cepet banyak kan? Ya, oke. Anda juga pasti mengutamakan faktor tersebut ya, faktor kecepatannya. Tapi faktor dribbling dan juga pengambilan keputusan di sepertiga akhir juga tetap diutamakan ya. Jangan kayak siapa ya? Madu TJ. Udah gocak-gocek, udah di depan gawang, otak itu langsung buffering, bingung gitu mau ngapain ya. Gawang kosong segede garasi mobil aja kagak masuk itu. Nah, di sini sayap kanan terlebih dahulu guys ya. Gak harus jago cut in dan juga masuk ke dalam, jadi menempatkan sayap kanan dengan pemain yang strong footnya di kaki kanan juga sebenarnya nggak masalah guys ya. Kan lebih banyak sekarang kan pemain-pemain itu cut in, makanya ditempatkannya itu ya kakinya yang beda-beda guys ya. Jadi kandidatnya cukup banyak. Jadi susah ini milihnya guys ya, karena rider cepat itu banyak. Nah, siapa ya? Siapa guys? Kamen Rider Drive Type Formula nggak sih? Iya nggak sih? Faktor utama soal kecepatan ya jelas jadi identitas utamanya ya. Tapi bukan cuma cepat aja guys. Soal akselerasi dan juga perubahan arah dari Type Formula ini, wah ini juara. Udah kayak mobil F1 kan ya. Bisa kita bayangkan kalau dia itu bisa menyerang ruang kosong. Jadi DNA seorang winger banget lah ini Type Formula ya. Kan anak itu tadi bilang ya, sayap kanannya nggak wajib cut in ke dalam. Dimana biasa ini tuh harus diisi sama pemain yang kidal kalau misalkan sayap kanan nih ya. Jadi drive type formula nggak masalah karena akselerasinya di trek lurus atau sisi sayap di sini ya, kita ngomongin di lapangan bola adalah salah satu yang tercepat. Apalagi Shinosuke ini kan polisi detektif ya. Jadi kita itu jangan lihat cepetnya aja guys di sini ya. Otak Shinosuke ini kan dilatih dan juga sering kita lihat bisa berpikir jernih untuk memecahkan masalah rumit di bawah tekanan waktu yang ekstrim. Jadi bayangkan ya, tim Kamen Rider Ane nih lagi di skenario menyerang nih. Di sepertiga akhir lapangan saat memasuki si Top Gear ya, Top Gear dase. Shinosuke harusnya bisa menganalisis celah kecil di pertahanan lawan, itu dia. Dan berbuah menjadi bisa mengeksekusi keputusan terbaik. Apakah memberikan crossing lah dia, atau mau nembak langsung, mau dribble, atau langsung boost ke depan dengan akselerasinya. Itu bisa guys ya. Nah, contohnya, pas formula baru muncul, Shinosuke kan bergerak secepat itu, tapi masih bisa mikir jernih dia. Ya kalau nggak salah yang pas episode ngejinakin bom deh, atau ngejinakin rudal ya. Nah, di sepak bola modern juga kan sayap-sayap sekarang harus ikut turun dan bantu pertahanan buat neken fullback lawan pertama ya. Dan langsung sprint juga saat transisi menyerang. Nah, formula ini cocok untuk aktivitas yang tanpa henti, yang pertandingannya intensitasnya itu sangat-sangat cepat. Kenapa Anda nggak milih Kabuto yang identik juga nih dengan kecepatannya? Karena Kabuto itu ada jedanya dulu ya dengan clock up-nya itu. Sesimpel itu guys ya. Ya walaupun menguras stamina juga ini si formula ya. Jadi ketika beres clock up si Kabuto ya siapa tahu ada cooldown-nya dulu di sini ya baru bisa clock up lagi. Memang Tendo itu jago banget main bolanya ya. Tapi ini ya
hal lain lah, masalah selera aja guys ya. Apalagi tadi kan di posisi back kanan, Ana itu udah pilih Kamen Rider Axel. Jadi kombinasi dua polisi nih ya, back kanan dan juga sayap kanannya, di mana keduanya itu pernah bertemu di VC Next dan juga Shinosuke kan ya, hormat banget kan sama si Terui Ryu ya. Jadi kombinasi mobil F1 dan juga motor super cepat di sisi kanan tim Ana tuh. Lanjut ke posisi sayap kiri. Sama seperti sayap kanan, kecepatan ya tentu jadi faktor utama. Tapi sayap kiri ini harus yang paling jago dribbling, aka dribbling elit nih. Karena untuk sayap kiri ini bakalan banyak cut in ke tengah, yang berarti dia itu berani duel 1 lawan 1 guys ya. Setiap kali pegang bola harus ngasih sesuatu yang berkontribusi dan harus langsung direct ke depan, jangan kebanyakan back pass ke belakang. Kamen Rider yang mengisi posisi sayap kiri ini akan menjadi faktor X buat tim Kamen Rider kita. Nah, tipe yang Ana suka ya kayak Anthony Gordon lah, Alexis Sanchez, atau Kvaratskhelia ya. Berarti Kamen Rider yang bisa showtime ketika pegang bola. Ya udah, tadi itu kalian udah denger ya. Sayap kiri Ana pilih Kamen Rider Wizard Flame Style ya. Kenapa? Karena dari seluruh Kamen Rider yang ada ya, Wizard adalah salah satu rider yang gaya bertarungnya itu paling dominan dan juga unik. Jadi dia akan menggunakan footwork akrobatis gitu ya, dan juga tendangan-tendangan magisnya itu keren banget Wizard ya. Salto-salto kayak begitu. Bisa dilihat sendiri yang udah pada nonton Wizard ya. Belum ada lagi Kamen Rider yang seunik Wizard gaya bertarungnya sampai sekarang. Sampai sekarang guys. 2013 loh Wizard ya. Jadi penuh dengan putaran badan, sapuan kaki, dan juga trik pastinya ya. Teriku Janai. Apalagi Haruto juga ceritanya kan memang main bola. Ada tuh episode yang ngebahas soal bola. Terakhir guys, posisi Storaikada. Ujung tombak kita, finisher sejati, pusat utama keran gol Kamen Rider kita nih ya. Jadi shooting dan juga finishing tentu jadi hal yang utama. Dan pastinya composure guys ya, ketenangan ketika udah ada di depan gawang. Tidak menginstruksikan yang aneh-aneh, wow ya harus turun begini-begini ya. Tugas dia itu cukup nyetak gol aja. Karena tadi ya, ketika Ana udah ulas ini, di belakang striker Ana nih ya, servisnya itu sudah sangat mewah sekali dengan para Kamen Rider tadi. Extreme, Kuga, Agito, sayap ada Formula, ada Wizard ya. Makanya, Ana itu nggak tempatkan pemain false nine lagi macam Havertz di posisi striker ini. Karena udah terlalu penuh kreativitas juga ya. Jadi Ana itu mencari finisher sejati di posisi striker ini. Jadi seperti kayak Harry Kane lah atau Lewandowski ya. Jadi sesimpel kasih bola ke saya cetak gol. Duh, bingung guys ya. Ana pilih siapa ya? Pilih Gits lah. Terutama Gits 9. Langsung aja sekalian yang overpower ya. Bukan Gits biasa tapi Gits 9. Bukan karena pengen bikin fans Gits seneng ya, tapi secara konsep emang cocok. Gits ini kan rubah ya, Fox. Kalian tahu nggak, role striker itu ada yang namanya Fox in the Box. Jadi julukan untuk striker oportunis yang hidup di kotak penalti. Lebaynya lagi ini ya, kotak penalti lawan itu bukan lagi area terlarang buat si Gits 9, melainkan dunia ciptaan, creation milik Gits 9 ya, atau si Aceng ini. Jadi dia itu yang punya kontrol dan juga kuasa tertingginya di kotak penalti lawan. Apalagi dengan kekuatan creationnya dia ya, itu kan memang kekuatan utama, kemampuan utama dari Gits 9. Jadi nggak perlu banyak buang energi lah buat jemput bola ke tengah, ke kiri, ke kanan ya. Cukup nunggu berdiri diam aja ya di kotak penalti dan baca permainan. Begitu servis mewah dari lini tengah dari para Kamen Rider lainnya itu datang, ya udah selesai, tinggal diselesaikan sama si Gits 9 ya. Ini sangat selaras sama personalitinya Aceng di serialnya yang memang seperti rubah dan sangat sering menjadi juara pertama di lomba-lomba di GP ya. Jadi banyak kemenangan Gits kan terjadi karena positioningnya dia, timingnya dia, dan juga kemampuan membaca situasi. Itulah kelebihannya si Aceng ya. Sebenarnya untuk posisi striker bisa Kabuto juga sih. Karena selain Tendo juga jago ya main bola, kan pernah diadu ya sama si siapa namanya Surugi ya. Tendo ini kan karakter paling dingin yang pernah ada. Jadi tidak panik, tidak terburu-buru juga, tidak kehilangan fokus juga. Tapi Ana rasa paling pas ya Gits sih, apalagi dengan Gits 9 ya. Lengkap sudah 11 Kamen Rider kita di line up bola versi Ana ya. Kaptennya siapa nih guys? Kuga kali ya, Kuga ya. Paling senior sih dia di sini guys ya. Sebenarnya banyak sekali ya kandidat yang Ana juga pusing asli milihnya. Di sini Ana honorable mention aja ya. Jadi seperti Kamen Rider Kickhopper ya, itu kan underrated banget tuh dan bisa aja masuk line up karena sangat identik dengan kemampuan tendangannya. Vice Axel juga bisa dengan kecepatannya. Kalian juga bisa mention rider-rider cepat yang lainnya. Oslato Latah juga kenceng ya, bisa jadi sayap kanan tuh. Blade juga
punya determinasi tinggi, bisa ditempatkan di gelandang tengah. Hibiki juga luar biasa tuh leadershipnya kan ya. Kita jadiin pemain pengganti aja lah rider-rider itu ya. Kamen Rider itu ada banyak banget guys ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dan ini Ani itu cuman bisa milih 11 dan tetap sesuai ya dengan atributnya jika kita bawa ke lapangan hijau ya. Bang, kok Kamen Rider ini nggak dimasukin? Kok itu nggak dimasukin? Di cap nggak ada tuh. Ya silakan kalau mau debat dan juga kalian nimbalin, tapi pakai alasan juga kenapa. Sekali lagi, ini kan bukan cuma soal favorit ya, tapi melihat atribut dan juga ability masing-masing rider. Jadi silakan kalian itu bikin formasi sendiri dan pilih Kamen Rider kalian masing-masing juga guys. Jadi di sini Anda mau jelaskan skema penyerangan kita itu nanti kayak gimana guys ya, dengan formasi seperti ini. Tadi kan yang paling utama ya itu teman-teman ya, dimana si left back-nya itu bakal invert ke tengah. Jadi nanti kira-kira formasinya kayak gini. Jadi nanti sayap itu ya pastinya maju. Nah, gelandang serang di sini si Zetsu Extreme. Di sini yang box to box juga ya, si Kuga dengan determinasinya bakal naik juga ke sini. Nah, nanti kan pasti CDM-nya di sini guys ya. Nah, nanti invert pastinya si left back-nya ke sini. Nah, terus nanti di belakangnya bisa dibikin sejajar kayak gini nih. Jadi 3 ya. Jadi 3 2 4 1 seperti ini. Nanti juga bisa naik right back-nya ke sini guys ya. Jadi di sini biar overload juga. Nah, nanti kan si kipernya juga bisa jadi extra back seperti ini. Sepak bola modern ya memang seperti ini kira-kira. Ya, tadi Anda jelaskan singkat aja ya. Kalau misalkan Anda keasikan bisa lama lagi nih ya. Nah, sekarang pelatihnya siapa guys? Anda kepikiran yang unik nih. Antara Evil atau Dan Kuroto atau George Karizaki. Pertama, George Karizaki nih. Dia itu kan fanboy Kamen Rider banget ya. Jadi dia pastinya juga paham dengan Kamen Rider yang bakalan dia turunkan sebagai line up sesuai dengan atribut masing-masing. Dia itu mengenal. Nah, kalau misalkan Evil, wah dia ini kan pintar dan juga licik ya. Jadi seluruh alur build dari perang politik sampai pertarungan dengan alien ya, dengan Evil itu sendiri, sebagian besar kan itu rencananya Evil. Jadi cocok gitu dengan pelatih yang suka main games. Kalau Dan Kuroto, ya gila dia ya, tapi tetap membawa intelektual yang tinggi, karena kan memang dia itu pinter ya. Kalau tim Kamen Rider ini misalkan bermain nggak sesuai nih dengan yang dia inginkan, nggak sesuai dengan yang Dan Kuroto inginkan, langsung keluar dah itu gilanya. Wow, yang bener. Oh ya guys, kalian pernah lihat nggak ada orang itu main game Pro Evolution Soccer tapi pakai mod Kamen Rider? Nah, itu lagi mengusahakan bisa seperti itu. Siapa tahu ada yang mau bantu Anda, bisa bantu Anda dan berhasil, Anda bakalan kontenin deh. Silakan komen ya atau DM ke Instagram. Segila itu Kamen Rider ya, sampai-sampai bisa Anda itu bikin bahasan seperti ini. Jadi ditunggu pembahasan-pembahasan unik lainnya. Ini kan berhubung lagi hype-nya Piala Dunia. Ya udah Anda bikin aja kayak begini guys ya. Padat juga kan akhirnya ya. Nggak cuman Asbun doang ya. Jadi silahkan lanjut menonton Piala Dunianya. Walau ujung-ujungnya Perancis yang juara. Bikin channel bola beneran kali ya? Buat ngebantai pandit-pandit kardus.